Menggunakan SPSS. Masukkan data yang sudah kita buat ke dalam SPSS pada menu Data View. Pastikan data yang kita buat mencakup variabel dependen dan independen yang nantinya akan kita uji. Pada variabel view, di kolom name kita isi n x1, x2, dan kemudian y. Karena data yang kita input tidak ada desimalnya, maka kita buat angka 0 semuanya. Untuk tabel kita isi sesuai dengan nama masing-masing. Contoh yang pertama, label N responden, X1 harga, X2 promosi, Y-nya penjualan. Setelah itu kita ke data view, klik analysis di menu utama SPSS, kemudian pilih regression, dan kemudian pilih linear. Linear kita pilih pada variabel dependen dan independen, kita masukkan sesuai datanya. Untuk dependen penjualan, independennya harga dan promosi. Kemudian kita klik tombol statistik di jendela regresi, centang pilihan collinearity diagnostic, lalu klik continue, setelah itu klik OK. Maka muncul output SPSS dengan judul regression. Untuk melihat ada tidaknya gejala multikoliniaritas dalam model regresi, maka kita cukup memperhatikan tabel output coefficients. Sebelum menafsirkan hasil output SPSS tersebut, harus kita ketahui bahwa jika nilai toleransi lebih dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Kedua, jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,10, maka artinya terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Jika nilai FIB lebih kecil dari 10, maka artinya tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Kemudian jika nilai FIB lebih besar dari 10,00, maka artinya terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Maka berdasarkan hasil output uji multikoliniaritas, diperoleh nilai FIB adalah sebagai berikut. Tolerance value lebih besar dari 0,1 dan FIB lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikoliniaritas pada variabel independen. Menggunakan eFuse. Kemudian, kelompok kami akan mempraktikkan uji coba penggunaan eFuse pada uji multikoliniaritas. Di sini terdapat data time series atau bulanan, yang di dalamnya ada 2 variabel X atau independen dan 1 variabel Y atau dependen. Data inilah yang akan diinput ke dalam eFuse. Pertama, pilih file, lalu new workfile. Kemudian di bagian workfile struktur tipe, biarkan sebagai default. Untuk di bagian frekuensi, pilih monthly, karena data yang diinput merupakan data bulanan. Selanjutnya, pada start date dan end date diisikan sesuai data yang akan diinput. Kemudian, klik OK. Selanjutnya, klik Quick. Pilih empty group, lalu copy paste data dalam Excel tersebut ke dalam eFuse. Lalu, lakukan estimasi model. Pertama, pilih variabel Y, lalu tekan tombol CTRL pada keyboard. Lalu lanjutkan dengan memilih variabel X1 dan X2. Kemudian klik kanan, lalu pilih Open as Equation. Selanjutnya, taruh konstanta antara variabel X dan variabel Y. Lalu tekan OK.
Kemudian nanti akan terlihat hasil output regresi. Untuk memunculkan output uji multikolinialitas, pilih View, lalu pilih koefisien diagnostik. Pilih varian inflation factor, dan akan terlihat hasil dari output uji multikolinialitas. Selanjutnya, untuk kriteria pengujian uji multikolinialitas, jika nilai FIV kurang dari 10, maka data tersebut tidak terjadi gejala multikolinialitas. Namun, jika nilai FIV lebih dari 10, maka data tersebut dianggap terjadi gejala multikolinialitas. Dari hasil analisis output eFuse, bahwa diketahui nilai FIV variabel independen yang masuk ke dalam model sebesar 1,009 atau kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi gejala multikolinialitas.